Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, berikut tugas refleksi 3.3. Saya Bu Rikta Rikar Afandi, instansi SDN Bunikasi 4, Warung Kondang dari kelompok 1. Batasan KA. KA seringkali dianggap sebagai sistem yang sangat cerdas, tetapi pada kenyataannya ia hanya mampu melakukan tugas tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajarinya. KA tidak memiliki pemahaman sejati seperti manusia dan masih bergantung pada data yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh KA agar dapat menggunakannya dengan lebih bijak. Keterbatasan utama KA yaitu ketidakmampuannya untuk memiliki kreativitas sejati, perasaan, atau pemahaman kontekstual yang mendalam, sehingga tidak dapat menghasilkan solusi yang benar-benar baru dan inovatif seperti manusia. Selanjutnya, keterbatasan data. KA sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya dan memerlukan data yang besar, berkualitas untuk belajar dan membuat keputusan yang akurat. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak relevan, atau memiliki bias, maka KA juga akan menghasilkan prediksi yang tidak akurat, sehingga membuat keputusan yang salah. Dampak keterbatasan KA pada penggunaannya di sekolah antara lain: A. Pengawasan guru. Guru perlu mengawasi dan memantau penggunaan KA untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. B. Pembelajaran kritis. Siswa perlu diajarkan untuk berpikir kritis dan mengevaluasi hasil KA untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat akurat. C. Penggunaan KA sebagai alat bantu. KA sebaiknya digunakan sebagai alat bantu untuk membantu siswa dalam memahami konsep dan mengembangkan kemampuan, bukan sebagai pengganti guru atau proses pembelajaran. D. Pengembangan kemampuan berpikir kritis. Siswa perlu diajarkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menghadapi keterbatasan KA. E. Etika dan tanggung jawab. Siswa perlu diajarkan tentang etika dan tanggung jawab dalam menggunakan KA untuk memastikan bahwa mereka menggunakan teknologi dengan bijak. F. Keterlibatan guru dalam pengembangan KA. Guru perlu dilibatkan dalam pengembangan KA untuk memastikan bahwa KA yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. G. Penggunaan KA yang sesuai. KA sebaiknya digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, serta tidak digunakan sebagai satu-satunya sumber pembelajaran. Ada dua prinsip etika yang paling penting ketika menggunakan KA, khususnya KA generatif di sekolah, yaitu 1. Transparansi dan akuntabilitas. Sekolah dan guru harus transparan tentang penggunaan KA generatif dan memastikan bahwa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Contoh konkret penerapannya, misal, guru menjelaskan kepada siswa bagaimana KA generatif digunakan dalam proses pembelajaran dan bagaimana hasilnya dihasilkan. Kemudian, guru memastikan bahwa siswa memahami bahwa KA generatif bukannya sumber pengetahuan yang absolut dan hasilnya itu perlu diverifikasi lagi. Prinsip etika dalam KA yang kedua yaitu privasi dan keamanan data. Sekolah harus memastikan bahwa data siswa yang digunakan dalam KA generatif dijaga privasi dan keamanannya. Contoh konkretnya, sekolah memastikan bahwa data siswa yang digunakan dalam KA generatif itu anonim dan tidak dapat diidentifikasi secara pribadi. Kemudian, sekolah memiliki kebijakan yang jelas tentang penggunaan data dan memastikan bahwa data tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, sekolah dapat memastikan bahwa penggunaan KA generatif di sekolah dilakukan dengan bertanggung jawab dan aman. Demikian video refleksi dari Bu Rikta. Terima kasih sudah menonton. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.